Mbah Asnawi atau nama panggilan dari Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi. Ia adalah seorang wali dan seorang pendekar atau jawara sakti yang lahir di Kampung Caringin, Banten pada tahun 1850 Mbah Asnawi dikenal sebagai ulama yang gigih menentang penjajahan Belanda. Ia mengorganisir para jawara Banten untuk menentang penjajahan. Kiai Asnawi lahir dari pasangan Abdurrahman dan Ratu Sabiah. Dari pihak ayah nasabnya bersambung ke Sultan Banten, sedangkan dari pihak ibu ke Sultan Agung Mataram. Sejak usia 9 tahun, Asnawi sudah dikirim ayahnya untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah. Di sana ia berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani bersama santri-santri asal Indonesia semisal Mbah Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, dan lain-lain. Selain belajar ilmu-ilmu agama, ia juga belajar tarekat kepada Syekh Abdul Karim Tamar, ulama Banten yang bermukim di Makkah. Setelah mengaji bertahun-tahun di Tanah Suci, Syekh Asnawi pulang ke kampung halamannya pada tahun 1870. Syekh Asnawi mengamalkan dan menyebarkan ilmunya, ia mendirikan pesantren di kampung tersebut. Pesantren tersebut dikenal dengan ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu bela diri. Ketika Gunung Krakatau meletus, ia beserta keluarganya selamat dengan mengungsi ke kampung Murui, Menes. Sayang seluruh pesantrennya di kampung Caringin hancur lebur. Ketika kembali lagi ke kampung halaman dari pengungsian, beliau membangun ulang pondok pesantren miliknya. Mbah Asnawi mendirikan satu buah masjid yang diberi nama Masjid Agung As-Salafi, atau menurut sumber lain Salafiyah. Arsitektur Masjid Salafiyah merupakan campuran dari unsur lokal dan luar. Unsur lokal terlihat dari atapnya, sementara unsur luar terlihat dari bentuk jendela dan pintu dengan ukuran relatif besar. Juga pilar-pilar yang mengelilingi masjid. Konon kayu untuk masjid tersebut dibawa oleh Asnawi dari Kalimantan, sebelumnya, kayu tersebut tidak bisa ditebang. Kalaupun bisa ditebang, pohon tersebut muncul kembali. Setelah berdoa, pohon itu bisa ditebang dan dibawanya ke Caringin. Masjid tersebut masih berdiri sampai sekarang. Pada tahun 1925, ia mengarahkan santri-santrinya untuk turut membangun jalan antara Labuan dan Carita. Karena memimpin pemberontakan pada tahun 1926, ia dan keluarganya dipenjara pemerintah kolonial Belanda. Mula-mula di penjara Tanah Abang Jakarta, kemudian Cianjur. Selama di pengasingan, ia tetap berdakwah dan mengajarkan tarekat ke masyarakat Cianjur. Sementara anaknya, Kiai Haji Muhammad Hadi dan menantunya, Kiai Haji Ahmad Hatib yang juga ikut memberontak dibuang ke Digul Hulu, Papua sekarang. Kecintaannya akan perjuangannya terhadap ilmu agama melalui pesantren, penjara tidak membuatnya jera. Dari dalam penjara, Asnawi meminta dua orang cucunya yang kakak beradik, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Muslih dan Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'mun untuk membangun dan meneruskan kembali pesantren Caringin. Pada tahun 1930 berdirilah Madrasah Masyarqul Anwar yang terletak di depan Masjid Salafiyah. Perlawanan para ulama dan rakyat yang disebut oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pemberontakan ini, sangat menyusahkan pemerintah Belanda. Sebab pimpinannya adalah seorang ulama yang paling berpengaruh di abad 20 yaitu Syekh Asnawi Caringin Al-Bantani. Sehingga ketika mereka menahan Syekh Asnawi di penjara maka sel tahanan itu setiap hari sangat ramai dikunjungi oleh ribuan jemaah. Koloni Belanda tidak bisa mengasingkan beliau ke pulau yang jauh di Manado sebab masyarakat pada saat itu melakukan gelombang protes sehingga Syekh Asnawi hanya diasingkan ke Cianjur daerah Jawa Barat yang letaknya tidak terlalu jauh dari Banten. Konon Syekh Asnawi melanjutkan dakwahnya walaupun di dalam penjara dan di masa pengasingannya. Pemerintah kolonial tidak dapat menyentuh beliau dan meredupkan pengaruhnya khususnya di wilayah Banten dan sekitarnya. Bahkan ketika masa pengasingan, seluruh keluarga besarnya yang terdiri dari anak, istri, cucu, pembantu-pembantunya dan murid-muridnya ikut serta menemani beliau di Cianjur. Api semangat perjuangan rakyat Banten memang tak pernah berhenti untuk menentang tindakan sewenang-wenang pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan rakyat Banten telah dilancarkan sejak zaman Sultan Agen Tirtayasa berkuasa dengan secara terbuka berperang melawan pasukan Belanda hingga titik darah penghabisan. Kemudian setelah runtuhnya kekuasaan Kesultanan Banten pun perjuangan itu terus dilancarkan oleh para tokoh dan pemimpin umat yang didukung oleh kaum bangsawan, jawara dan segenap rakyat Banten.